sawah di belakang saya ini sedang ditanami jagung. Ini sudah untuk tahun ini menurut penyewa sawah di belakang saya ini sudah cocok tanam yang kedua, sehingga diupayakan dalam 1 tahun itu agar bisa mengcover sewa sawah itu, diupayakan dalam 1 tahun itu 4 kali cocok tanam, 4 kali panen. Kalau hanya 3 kali itu ya boleh dikatakan rugi, karena harga sewa sawah juga tidak murah, kemudian pupuk juga relatif mahal. Nah, salah satu produksi itu kemudian bisa diwujudkan sebagai bahan pangan, ya sebetulnya ini termasuk makanan pokok karena ini karbohidrat di samping nasi. Kalau di ini namanya grontol ya, jadi jagung direbus kemudian diberi serutan kelapa dan langsung dimakan dalam tempo yang sangat singkat. Itu karbohidrat yang diolah dalam tubuh itu bisa menghasilkan energi. Nah, ini salah satu kekayaan dunia pertanian kita, salah satunya adalah jagung. Hanya masalahnya adalah ternyata kita menurut laporan CNBC tanggal 28 Oktober 2024 itu melaporkan bahwa kita ternyata masih mengimpor jagung. Jadi kita tidak hanya mengimpor beras, tidak hanya mengimpor kedelai, tidak hanya mengimpor susu, tapi juga jagung pun ternyata kita masih impor. Per Januari sampai September 2024 ini berdasarkan catatan BPS itu kita masih mengimpor sekitar 967 ton lebih gitu ya, hampir 1 juta ton, senilai 3,8 triliun lebih. Nah, ini satu gambaran lagi bahwa untuk swasembada pangan kita mungkin masih perlu kerja keras dari Mr. Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan. Jadi kalau Mr. Prabowo masih ingat dengan Trisakti dari Bung Karno, bahwa kita perlu mandiri secara ekonomi, tentu supportnya adalah produk pangan atau pertanian. Kemudian kalau itu sudah bisa kita capai, kemungkinan kita berdaulat secara politik juga akan semakin meningkat. Nah, semua itu kemudian ditopang dengan berkepribadian dalam budaya. Artinya budaya peradaban kita itu, kalau Mr. Prabowo mampu menegakkan hukum secara proporsional, tidak diintervensi oleh kepentingan politis, maka apa yang boleh jadi dicita-citakan oleh Soekarno itu Mr. Prabowo ada kemungkinan untuk bisa mewujudkan. Itu kalau ada tekad yang kuat dari Mr. Prabowo untuk membawa bangsa ini menuju mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berbudaya dalam berkepribadian dalam berbudaya. Salam konstitusi.